Saya mau pantun dulu. Tolong dicakapkan. Siap? Berenang bawa rusa ke Cikini. Lihat pasobur bawa kuda pergi ke kali. Rasanya senang berada di sini. Di Masjid An-Nur saya sudah datang 2 kali. (1440 Hijrah), 5 tahun yang lalu. Bukan pantun, gak usah pakai cakep. Ulang 1440 Hijrah, 5 tahun yang lalu, tepat saya pertama kali berada di masjid yang megah ini. Masjidnya luar biasa, semangat jamaahnya luar biasa. Tapi setelah 5 tahun berganti, ada yang bertambah istimewa dengan kehadiran 6 payung yang luar biasa. Tapi saya takut, saya khawatir dengan bertambahnya fasilitas ini, meningkatnya kualitas segala yang ada di masjid ini. Saya khawatir tidak diiringi dengan peningkatan kualitas keimanan dan kekuatan untuk beribadah di masjid ini. Karena itulah malam hari ini, kalau kita menatap payung-payungnya indah yang menangkal air-air hujan jatuh kepada kita, di akhir nanti insya Allah saya ijazahkan, kalau ada hujan di malam Jumat sekalipun rintik, itu ada ijazah bacaan untuk bisa menangkap airnya, mendapatkan keberkahannya. Karena malam ini setelah 5 tahun ada payung, kita akan ngaji ayat dan hadis tentang payung saja. Sepakat? Sehingga payung yang menaungi kita di dunia saat ini di Masjid An-Nur ini, saya harapkan di akhirat kita juga punya payung yang menaungi di suasana hisab, yang mengantarkan pada ketenangan menunggu rahmat Allah diturunkan kepada kita semua. Tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu hadisnya. Baik, di belakang kelihatan? Kedengaran? Enggak, tapi bisa jawab. Kedengaran? Enggak katanya, tapi bisa jawab. Takbir. Catat hadisnya. Saking pentingnya hadis payung ini, 2 ulama besar di bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari, yang kedua Al-Imam Muslim, memasukkan di dalam 2 kitab sahih mereka. Imam Al-Bukhari menyantumkan dalam kitab sahihnya nomor hadis 6806. Al-Imam Muslim menyantumkan dalam kitab hadisnya nomor hadis 1301. Sanadnya tersambung pada sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sahr. Nama sebelum Islamnya Abdus Syams. Abu Hurairah ini sahabat mu'allaf. Jadi 3 tahun sebelum Nabi meninggal baru masuk Islam. Tapi hikmahnya kelak menjadi fikih tuntunan untuk mu'allaf. 3 tahun sebelum Nabi wafat masuk Islam, serius menggali Islam, serius berislam, membuktikan keislamannya, mendekati Rasulullah, sampai 3 tahun itu menjadi sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya, didoakan oleh Nabi, sampai punya hafalan yang kalau dibacakan sekali baca langsung ingat, tidak lupa. Ulama membagi ingatan itu pada 4 bagian. 1, cepat ingat, lambat lupa. 2, cepat ingat, cepat lupa. 3, lambat ingat, lambat lupa. 4, ini yang banyak sekarang, lambat ingat, cepat lupa. Saya tanya, tadi nomor hadis Muslim nomor berapa? Tuh,
Nah, ini buktinya. Lambat ingat, cepat. Gimana kita mengganti 4 ini sampai muncul yang kelima? Ini yang paling dahsyat dan tidak pernah ditemukan kecuali sanadnya bersambung kepada turas Islam. Jadi kalau belajar ilmunya berdasarkan nilai Islam, muncul yang kelima. Apa yang kelima itu? Cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa susah. Biasanya yang begitu utang. Ini ilmu. Nah, Imam Al-Bukhari nanti mengambil sanadnya Abu Hurairah, beliau mendapatkan keberkahannya dan mendapatkan warisan ilmu yang sama. Begitu dibacakan langsung ingat, bisa mengurutkan semua hadis dengan sanadnya dan tidak salah walaupun dengan titik komanya. Saya langsung bacakan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Sab'atun yadhilluhumullahu yawmal qiyamati fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. Berapa golongan? Yang akan dipayungi oleh Allah di hari kiamat. Saat semua manusia sedang gelisah, ketakutan dan menunggu ingin cepat dihisap. Jadi sudah tidak peduli dengan keadaan, yang penting pengen dihisap, Keringat sudah naik mendekati leher. Panas terasa terik. Yang penting pengen cepat dihisap. Semua mencari syafaat. Jadi kalau kita ngaji Sahih Muslim itu ke ujungnya, semua mencari syafaat. Nabi-nabi didatangi. Sampai puncaknya nanti Rasulullah SAW yang pertama diperkenankan memberikan syafaat. Tapi tiba ada 7 golongan santai aja. Tuh kenapa capek begitu? Iya ya. Tuh kenapa orang ribut begitu? Iya ya. Saat yang lain gelisah, yang ini tenang. Cuman 7. Karena dia memiliki payung yang dia siapkan sejak berada di dunia. Jangan sampai payungnya mewah, 6 payung hebat, tapi kita tidak memiliki payung saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menyiapkan payungnya bukan cuma di dunia, tapi payung akhiratnya yang menaungi dia saat hisab. Siapakah mereka ini? 1. Al-Imamul Adil. 1 siapa? Al-Imamul Adil. Pemimpin yang adil. Sekarang saya fokuskan dulu bagiannya Pak Gub dan Pak Wagub. Pak Danrem, Kapolda, Kejaksaan, Ketua Pengadilan Tinggi, masuk bab yang pertama ini. Ternyata Masya Allah, golongan pertama yang akan dinaungi para pemimpin. Tapi apakah Pak Gub dan Pak Wagub termasuk di dalamnya? Inilah kehendak Allah yang menjadikan materinya dibahas. Barangkali karena inilah kemudian Allah inginkan gubernur, wakil gubernur, seluruh unsur pimpinan dari Riau ini akan menginspirasi sejak malam hari ini, bukan sekedar memimpin Provinsi Riau, tapi menyiapkan payung besar di akhirat sehingga mendapatkan payung di sisi Rasulullah SAW. Kapan itu terjadi? Ketika menjadi imamun adil.